Ya, saudara sekalian, selamat siang. Kita sampai pada sesi yang ketiga untuk separuh hari ini yang terakhir. Nanti di sesi sore kita akan lanjutkan keempat dan kelima. Mari kita lihat dari kitab suci kita. Kita membuka dari kitab Wahyu. Mari kita membaca bersama-sama dari ayat yang ke-13, Wahyu 13. Saya akan bacakan Wahyu 13 dari ayat yang keempat. Wahyu 13 ayat yang keempat. Dan mereka menyembah naga itu, karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu, dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya. Dan semua mereka yang diam di sorga. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Mari saudara kita doa. Tuhan, kami memohon anugerah-Mu di sesi ini seperti Tuhan sudah pimpin di bagian sebelumnya. Kami rindu firman, dan kami rindu firman itu bukan cuma menjadi bagian dari pengetahuan kami, tapi kami rindu firman ini memberikan kami hidup seperti yang Tuhan sudah janjikan. Kiranya Tuhan berkenan berbelas kasihan. Tolonglah kami untuk menikmati hidup dengan dipimpin oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di sesi yang ketiga saya mau mengajak kita untuk melihat bahwa segala pekerjaan merayu kemudian menggerakkan orang untuk menikmati kesenangan di luar Tuhan, itu bukan dikerjakan tanpa ada sistem yang jelas. Jadi saudara, kuasa jahat di dalam kitab suci bukan cuma sekadar kuasa yang bertindak secara random, yang bereaksi secara instinktif. Tapi di dalam kitab suci, kuasa jahat itu mempunyai tujuan jelas. Tujuan jelas yang dia buat adalah membangun versi dunianya sendiri. Saudara, kitab Wahyu sangat jelas membagikan hal ini. Jadi kuasa jahat yang melakukan aktivitasnya di dunia tidak tanpa metode. Mereka melakukannya dengan cara yang sangat metodis, sangat sabar, sangat bersasaran, dan sangat bertahap di dalam strategi kerja yang disiapkan. Lalu ujungnya apa? Kenapa setan menggoda? Apa yang dia mau? Dia bukan cuma mau menjatuhkan saudara untuk jauh dari Tuhan. Dia mau mendirikan kerajaan versi lain. Kerajaan alternatif. Kerajaan si jahat. Nah saudara, ini yang ditekankan oleh kitab Wahyu. Kerajaan si jahat didirikan oleh setan di dunia ini. Dan kita tidak boleh pikirkan ini sebagai satu tema fantastis. Oh, berarti setan akan jadi raja. Nanti akan ada satu takhta besar yang ada apinya. Lalu di atasnya duduk ada satu orang yang kakinya kaki kambing, badannya badan orang, kepalanya kepala orang, lalu ada tanduk kambing. Bukan. Yang dimaksudkan dengan kuasa yang mau didirikan di dunia adalah kuasa manusia tanpa Tuhan. Jadi setan tidak mendirikan tahta setan di bumi, setan mendirikan tahta manusia tanpa Tuhan. Jadi saudara, dia menggoda manusia jatuh dalam dosa, bukan cuma untuk sekadar manusia punya moral yang error. Manusia punya tindakan yang salah. Manusia digoda untuk jatuh dalam dosa supaya berbagian di dalam sebuah sistem yang anti Tuhan. Ini tekanan dari kitab Wahyu. Saya tidak mengatakan bahwa kita harus paranoid dan mengatakan semua sistem itu anti Tuhan. Karena satu hal yang kita pelajari dari kitab suci adalah di mana aktivitas setan terjadi. Di situ anugerah dan penopang Tuhan juga jelas. Nah ini kembali ke tema awal kita. Setan bukan kuasa yang mengimbangi kuasa Tuhan. Apapun yang dia kerjakan, di dalamnya Tuhan juga bekerja.
Ini kita lihat di dalam kitab Ayub misalnya. Setan berusaha menggoda Ayub, menghancurkan dia dan membuat dia miskin, sengsara, kehilangan anak-anak, dan juga kehilangan kesehatannya, kulitnya penuh dengan borok. Tapi saudara, di bagian tengah dikatakan bahwa Tuhanlah yang mendatangkan ini. Dan di bagian akhir yang menyelesaikan kitab ini adalah diskusi antara Tuhan dan Ayub. Ayub pertanyakan kebijakan Tuhan, kenapa Tuhan timpakan ini kepada saya? Dan Tuhan tidak bilang, loh bukan saya loh, setan. Setan sih bujuk saya, dasar setan. Enggak, Tuhan mengatakan, aku minta kamu yang jawab, bukan aku yang jawab kamu. Di manakah kamu waktu aku merancang semua? Jadi yang Tuhan mau tekankan adalah dialah yang rancang semua, dan iblis tidak punya peran untuk menentukan akan rancang apa di situ. Apapun yang iblis rancang, di dalamnya ada pekerjaan Tuhan yang absolut. Nah itu sebabnya kita tidak melihat bahwa pekerjaan setan mendirikan kerajaannya, membuat kita jadi paranoid. Oh jadi setan sedang dirikan kerajaannya? Iya. Pemerintah-pemerintah mendirikan kerajaan yang anti Tuhan? Iya. Kalau gitu habislah kita? Enggak. Kenapa enggak habis? Karena di tengah pekerjaan setan, pekerjaan Tuhan tetap dominan dan tetap dinyatakan. Maka meskipun kitab Wahyu mengingatkan bahwa pemerintah itu punya kuasa besar yang anti Tuhan, Surat Roma juga mengingatkan, ini bicara tentang pemerintahan yang sama ya, kalau saudara setuju dengan tafsiran itu. Wahyu sedang sindir pemerintah Roma, dan Paulus menulis di dalam konteks pemerintahan Roma, sama, meskipun beda zaman. Paulus kemungkinan sebelum Nero, Claudius atau mungkin Nero, sedangkan Wahyu sangat mungkin di zaman dari Domitian. Nah saudara, sama-sama kekaisaran Roma. Yang satu mengatakan ini kuasa jahat, setan yang berdominasi. Setan bertakhta di bumi lewat raja-raja di kekaisaran Roma. Tapi surat Roma mengatakan semua pemerintah diangkat oleh Tuhan. Saudara jangan benturkan ayat Alkitab lalu pilih yang mana benar mana salah ya. Saudara memahami apa yang Alkitab katakan di dalam, mungkin di dalam sifat yang paradoks seperti berlawanan. Tetapi juga saudara memahaminya sebagai kesatuan yang harus diterima semua. Jadi apakah pemerintah itu anti Tuhan? Iya. Apakah pemerintah itu alat Tuhan? Iya. Tanpa pemerintah akan ada kekacauan yang besar. Ini disadari oleh orang-orang Prancis ketika mereka mengeksekusi raja mereka. Kemudian keadaan menjadi kacau. Kelompok-kelompok yang dipimpin oleh garong dan juga oleh preman-preman dan juga oleh orang-orang yang beruang, bangsawan-bangsawan yang gila kuasa, mengacaukan Prancis sedemikian rupa. Sehingga ketika Napoleon datang dan mengatakan, sekarang saya adalah kaisar baru, saya adalah pemimpin baru Prancis. Nggak ada yang protes. Baru mereka sadar lebih baik ada kaisar yang sangat bersifat despotes, yang sangat bersifat otoritatif dan menindas, daripada tidak ada kaisar dan semua menjadi kacau. Nah jadi saudara, apakah pemerintah itu anti Tuhan? Iya, bisa ada yang anti Tuhan. Apakah anti Tuhan itu bukan diangkat oleh Tuhan? Tetap diangkat oleh Tuhan. Nah keseimbangan ini yang kita perlu untuk membaca Alkitab. Kita perlu dilatih untuk menerima bagian kitab suci dengan serius semuanya. Loh kalau ada hal yang berlawanan bagaimana? Ya kita akan pikirkan cara menyelesaikan itu dengan kerangka berpikir yang lebih sesuai, yang mungkin bersifat paradoks. Sama-sama kita terima keduanya. Lalu mengetahui kapan konteks kita melihat pemerintah sebagai lawan yang harus dikritik, kapan konteks kita melihat pemerintah sebagai alat Tuhan yang kita harus belajar tunduk kepadanya. Keduanya perlu ada dengan jelas. Maka hikmat untuk mengerti kitab suci sangat diperlukan. Nah maka saudara sekalian, yang dikerjakan setan bukan cuma bikin manusia jatuh dalam dosa, tapi dia membuat manusia berani mendirikan kerajaan yang terpisah dari Allah. Kalau manusia adalah gambar Allah, dan gambar Allah berarti menjadi raja, maka Tuhan punya tujuan manusia jadi raja untuk jadi wakilnya Tuhan. Tapi ketika manusia step melampaui boundaries, melampaui batasan-batasan yang Tuhan sudah buat, maka manusia merasa dirinya pengganti Allah. Manusia menjadi raja yang tidak mewakili siapapun. Dan ini yang iblis mau. Sehingga pemerintahan di dunia terbentuk dengan dominasi dari pemimpin-pemimpin besar yang mempunyai kekuatan untuk taklukan orang-orang lain. Ketika musuh dimatikan dan pemerintah jadi naik, seorang raja menjadi berkuasa, tidak ada yang bisa cegah dia untuk menjadi Tuhan di tengah dunia ini. Dia mewakili Tuhan, tapi dia anti Tuhan. Dia bisa putuskan siapa mati, siapa hidup. Dia bisa serang sebuah negara. Dia bisa ambil harta begitu banyak dan berfoya-foya untuk dirinya sendiri. Ini terjadi di Kekaisaran Roma. Maka saudara sekalian, yang harus kita waspadai adalah bahwa gerakan dari setan membuat semua orang membangun sistem yang anti Tuhan. Dan orang Kristen harus melawan sistem itu di dalam setiap saat dan keadaan.
Jangan ikut. Ini sifat antitesisnya Kristen bagi dunia. Di dalam buku Christ and Culture, Niebuhr memakai beberapa pendekatan, ini yang Richard yang bukan Reinhold. Salah satunya mengingatkan perlunya ada saat di mana kita melawan kebudayaan. Bukan melawan karena kita pikir kebudayaan semua itu anti Tuhan, bukan. Tapi ada hal-hal yang harus kita perangi. Ada hal-hal yang harus kita dengan kritis mengatakan, saya nggak mau di situ, saya tidak akan terima sistem yang membuat kemanusiaan menjadi hancur. Maka sistem dunia dibangun dengan kerajaan yang dipimpin oleh manusia, tanpa Tuhan. Nah saudara, apa yang terjadi jika kerajaan dipimpin tanpa Tuhan? Yesaya 24 mengatakan bahwa keadaan yang terjadi jika dunia dipimpin oleh manusia dan bukan Tuhan adalah adanya pembalikan ciptaan. Ini Yesaya 24. Kalau saudara lihat alurnya, Yesaya 24 berbicara tentang bumi yang kembali ke keadaan kacau balau dan kosong. Yesaya mengatakan ada kota bernama kota Tohu. Ini Tohu itu bukan tahu ya, lain. Tohu berarti kacau balau. Tohu wabohu, kacau balau dan kosong. Yang ditekankan oleh Yesaya adalah karena raja-raja dunia bertindak sesuka hati, tidak tunduk kepada Tuhan, tidak peduli firman, tidak mau menjalankan Taurat. Maka seluruh kehidupan manusia dibawa mundur. Bukan menuju kelimpahan, tapi dari kelimpahan mundur kepada kekosongan. Nah ini pola di dalam kitab Kejadian yang dibalikkan. Saudara kalau baca Kejadian 1, saudara akan lihat pola kacau balau, kosong, gelap gulita, samudra raya. Menjadi tema teratur, berkelimpahan, kemudian terang, dan juga darat. Ini tema indah ya, beautiful. Menggantikan kekacauan. Dari kacau jadi bagus. Dari keadaan rusak menjadi keadaan yang indah. Dari keadaan pertama menjadi keadaan baik. Itu tindakannya Tuhan. Tuhan yang bikin segala sesuatu yang menunjang kehidupan manusia menjadi real. Manusia bisa menikmati hidup di bumi karena Tuhan yang mengatur segala sesuatu. Tapi saudara sekalian, begitu pengaturan diambil alih oleh manusia, lalu manusia mengklaim, aku adalah raja dan tidak mewakili Tuhan. Maka keadaan yang baik itu dibalikkan. Kalau Tuhan bekerja dari padang gurun menjadi taman Eden, maka manusia membuat taman Eden jadi padang gurun. Manusia membuat darat menjadi penuh air, seperti peristiwa air bah. Manusia membuat keadaan teratur menjadi kacau balau, keadaan penuh menjadi kosong. Dan ini yang diratapi di dalam Yesaya 24. Saya melihat kota yang kacau balau, riuh dengan keributan. Pengantin pun tidak bisa bersuka cita. Saudara bayangkan ya, keadaan di mana di sebuah negara atau sebuah kota, di mana situasi politik dan sosial begitu kacau, sehingga orang yang menikah pun meratap. Bayangkan suasana pernikahan seperti ini. Apakah engkau, suami, rela mengambil perempuan ini menjadi istrimu? Dan suami sambil menangis sedih mengatakan, iya rela, mari kita bersedih. Pernikahan kok sedih begini? Karena kondisi yang buruk. Jadi ketika manusia mengambil tahta Tuhan, lalu menjadi raja di bumi tanpa Tuhan, manusia merusak segalanya. Nah pertanyaannya adalah, kok manusia bisa jadi raja? Kekuatan mana? Kekuatan dari mana manusia bisa mengatur jadi raja? Kekuatan dari Tuhan. Manusia memang diangkat jadi raja. Gambar Allah, anak Allah, itu title untuk raja. Manusia diciptakan untuk berkuasa atas binatang-binatang, ikan-ikan di laut, dan juga burung-burung di udara. Ini adalah fungsi raja. Manusia berotoritas, manusia mengatur segala sesuatu. Manusia adalah raja atas ciptaan Tuhan. Tapi mereka raja sebagai wakil Tuhan. Di dalam sejarah Israel kita lihat dua raja, Saul dan juga Daud. Daud satu sisi memperkenalkan raja yang tunduk kepada Tuhan. Harusnya raja seperti ini. Ya tentu kita tahu juga kelemahan dan jatuhnya dia dalam dosa. Tetapi saudara sekalian, Saul dan juga banyak raja-raja Israel dan Yehuda yang lain adalah raja-raja yang anti Tuhan. Mereka tidak mau Tuhan. Sehingga mereka mengatur negaranya dengan cara yang membuat kacau. Sehingga Tuhan akhirnya membuang mereka. Nah kekacauan seperti inilah yang terjadi di dalam sistem manusia. Jadi saudara jangan pikir dosa hanya merupakan aktivitas rohani yang menyimpang. Kamu berdosa karena kamu lupa saat teduh. Kamu lupa berdoa, itu dosa. Kamu tidak mencintai, itu dosa. Itu memang dosa. Tetapi ada hal yang lain yang diarahkan oleh kuasa jahat. Kuasa jahat membuat dosa itu tidak kebetulan dan tidak secara acak dilakukan. Ini jadi peringatan untuk saudara ya. Baik-baik pikirkan kalimat yang saya katakan. Kalau saudara jatuh dalam dosa, ingat satu hal. Ada pekerjaan besar yang disiapkan oleh kuasa jahat untuk membuat saudara berbagian di dalam sistem yang korup.
dan kejatuhan saudara adalah satu langkah saja dari banyak langkah lagi yang akan saudara ambil di dalam dosa untuk mewujudkan rencana dari si jahat. Si jahat berencana untuk mewujudkan sebuah kota kacau yang dipimpin oleh manusia di dalam keadaan yang error, pemahaman manusia yang rusak, dan ini yang akan membuat dia menyatakan pekerjaannya, mengganggu pekerjaan Tuhan. Tuhan mau bangsa-bangsa menjadi milik dia, tetapi iblis di dalam kitab Wahyu dikatakan sebagai yang menyesatkan bangsa-bangsa. Lihat dia yang menyesatkan bangsa-bangsa, sudah Tuhan taklukkan. Jadi saudara, siapakah si jahat? Si jahat itu bukan tokoh kecil yang cuma nongkrong di kamar saudara, mendesak saudara untuk akses pornografi. Ya memang itu dia juga yang melakukan dan kejahatan hati saudara. Tetapi yang dia mau lakukan bukan cuma itu. Dosa yang saudara kerjakan adalah satu langkah dari banyak langkah lain yang akan membuat saudara berbagian di dalam kerajaan yang anti manusia. Wah, ini kedengaran kayak film apokaliptik ya. Waduh, kerajaan anti manusia. Nanti akan ada kerajaan robot yang mematikan manusia. Bukan. Kerajaan anti manusia adalah kerajaan yang kita lihat sekarang. Anti manusia. Kalau saudara melihat bagaimana manusia didefinisikan, bagaimana kesenangan manusia didorong untuk dimiliki, saudara akan sadar program anti kemanusiaan itu sedang terjadi. Saudara coba pikirkan ya, menikmati musik yang sangat dangkal, itu benar-benar merendahkan kemanusiaan. Bandingkan dengan kalau saudara menikmati musik yang agung. Saudara akan melihat bedanya kemanusiaan yang diangkat dan kemanusiaan yang direndahkan. Pernahkah saudara merasakan ketika mendengarkan musik yang hanya melampiaskan kemarahan kepada siapapun gak jelas? Pokoknya marah, ada emosi yang dilampiaskan. Saudara bingung kenapa saya marah-marah ya? Marah-marah tanpa alasan bikin manusia gak jadi manusia. Di awal abad 90 itu ada tradisi musik yang disebut grunge. Ini tradisi musik yang kerjanya cuma marah-marah ya. Apa yang dimarahin pun gak tahu. Kadang-kadang lirik pun gak jelas, cuma teriak. Lalu biasanya dimainkan di garasi, pakai drum, kemudian 2 gitar listrik, lalu 1 bass, kemudian ada vokalis yang nyanyi teriak-teriak. Dan musiknya lumayan populer kemana-mana. Ini jadi satu gerakan musik alternatif yang menyatakan diri sebagai spokesperson, juru bicara anak muda. Saudara, ini kalimat benar-benar menggelikan. Juru bicara anak muda, tapi nggak ada something to say. Nggak ada perkataan apa-apa mewakili anak muda. Cuma mengatakan, kami marah. Marahin siapa? Nggak tahu. Maka lagu yang teriak-teriak, marah-marah, benar-benar melampiaskan emosi. Itu membuat pendengarnya merasa seperti ingin banting sesuatu. Ini pemusik-pemusik yang setelah konser biasanya akan menghancurkan gitar sendiri, menghancurkan drum, lalu lempar-lempar mikrofon. Harap mereka nggak diundang di sini ya. Nanti mereka hancurkan piano, organ, mikrofon dan lain-lain. Lalu orang yang mendengar itu dapat emosi marah. Siapapun yang dengar lagu ini, lagunya nggak kacau sih. Saudara akan rasa ada beat yang baik dan juga ada kunci yang baik dan kadang-kadang ada nada yang cukup kreatif. Ini membuat saudara akan tergerak gairahnya. Tergerak gairahnya untuk marah, tapi nggak jelas marah terhadap apa. Simply marah, mau marahin apa nggak tahu. Ini sama dengan dunia seni di dalam zaman postmodern. Saudara tahu ada lukisan yang isinya adalah muntah orang. Jadi ada orang muntah di kanvas lalu dikasih garis-garis di muntahnya kemudian dijual seharga ratusan ribu dolar. Saudara mau beli muntah semahal itu saya nggak tahu apa alasannya. Loh kenapa muntah? Ada ekspresi yang mau dilampiaskan, itu kemuakan katanya. Saya muak lalu saya muntah. Tapi mau tanya dulu, muak sama apa? Muak sama apa nggak jelas, marahin apa nggak jelas. Manusia tidak bisa mengekspresikan emosi seperti itu. Ini adalah sifat ekspresionis ekstrim. Ini yang di dalam tulisan dari seorang bernama Charles Taylor dikatakan sebagai masa ekspresif individualism. Individu yang kerjaannya mengekspresikan diri. Pokoknya saya mau mengekspresikan diri. Ekspresi apa? Ekspresi perasaanku. Apa yang aku rasa mau aku ekspresikan. Tapi saudara, daripada mengekspresikan, lebih baik pikir perasaan itu baik atau tidak dirasakan. Pantas atau tidak. Kamu rasa marah, marah sama siapa? Pantaskah engkau marah? Ini perkataan Tuhan sama Yunus. Pantaskah engkau marah? Kalau aku menyelamatkan Niniwe, pantaskah engkau marah? Yunus bilang, pantas. Selayaknya aku marah sampai mati. Yunus itu ekspresif individualism. Dia postmodern, artis sebelum postmodern ada. Tuhan, saya layak marah. Kamu marah karena apa? Karena Tuhan sayang bangsa lain. Loh kalau aku sayang bangsa lain, kenapa kamu yang marah? Pokoknya mau marah. Ini kebudayaan mengajar kita begitu. Dan saudara, manusia tidak bisa jadi manusia dengan cara seperti ini. Mengekspresikan perasaan tidak membuat kita menjadi makin baik.
Nah ini sistem yang ada kan, dan orang akan terpengaruh. Orang yang ikut di dalam budaya populer akan tahu bahwa kecenderungan untuk mengekspresikan perasaan adalah kecenderungan yang dibombardir ada di dalam zaman kita. Nah, sayangnya banyak orang tidak mengerti hal ini. Orang terus melihat setan sebagai pribadi jahat yang kerjanya itu benar-benar kelihatan ekstrim. Ini karena kita juga seringkali berbagian di dalam cerita anak-anak yang terlalu polos ya. Saudara kalau lihat cerita anak-anak, tokoh baiknya itu baik, bajunya bagus, wajahnya ganteng, ramah, tingkahnya bagus. Kalau musuh semuanya jelek, mukanya jelek, bajunya jelek, wajahnya garang. Sehingga saudara langsung tahu mana good guy, mana bad guy. Ini cerita anak-anak ya. Tapi saudara, di dalam realita kehidupan, si jahat tidak menunjukkan diri dengan cara seperti itu. Saudara tidak akan tahu yang mana dia, yang mana si jahat. Saudara tidak bisa deteksi, dia dengan halus, penuh dengan keadaan subtle, menyatakan pekerjaannya. Nah saudara, kalau saudara ini lihat film-film yang lebih realistis, saudara akan mengalami kebingungan, kira-kira yang jahat itu yang mana ya? Kadang-kadang sampai bagian akhir baru diekspresikan, oh ini si jahat, ini yang baik. Sehingga kemunafikan, kepalsuan, dan juga kepura-puraan itu jadi tema yang dibagikan. Kepura-puraan. Saya ingat dulu, sekali waktu saya masih kecil, saya senang nonton beberapa jenis film. Salah satunya itu Mission Impossible. Nah kemudian waktu saya SMA, saya lupa ya, ada film layar lebar Mission Impossible. Lalu saya pikir ini pasti kayak film Mission Impossible yang saya nonton di film seri. Ada kelompok spy, ada kelompok agen rahasia yang akan punya satu tugas, lalu mereka lakukan kemudian berhasil. Ternyata filmnya nggak seperti itu, filmnya penuh dengan kebingungan. Penjahatnya mana sih? Ini yang mengkhianat yang mana? Tikusnya mana? Si agen palsu mana? Itu sepanjang film kita bingung. Lalu kita mulai curiga, kayaknya si ini yang jahat. Tiba-tiba kita bilang, oh bukan, kayaknya si ini. Nah saudara, ini realitas seperti itu. Setan tidak kelihatan seperti setan segampang itu. Sayangnya dia bertindak dan kita tidak sadar, dia sedang jadi teman palsu kita. Ini yang kita nggak sadar ya, kita tidak tahu bahwa dia sedang membangun sebuah kerajaan di mana manusia menjadi segalanya dan Tuhan disingkirkan. Dan itu yang dia mau lakukan, dan itu yang dia sedang lakukan, dan itu yang akan dia terus lakukan. Nah itu sebabnya kekristenan harus menyadari hal ini ya. Kekristenan harus menyadari apa yang sedang dilakukan oleh setan. Supaya kita bisa melawan dia. Tuhan memerintahkan kita loh, lawanlah si iblis. Lawanlah dia dan dia akan lari daripadamu. Lalu kita pikir lawan itu berarti cuma tengking. Hei, enyahlah engkau dalam nama Tuhan. Lalu dia lari. Dia nggak perlu ditengking. Dia perlu dikalahkan. Tuhan tidak suruh kita tengking dia. Tuhan suruh kita lawan dia. Lawan dengan cara apa? Dengan cara menyadari dunia milik Tuhan. Kerajaan milik Tuhan, dan engkau milik Tuhan. Maka saudara, ada perang besar yang sedang terjadi. Saudara jatuh dalam dosa, saudara cuma mengambil satu langkah kecil dari banyak langkah selanjutnya yang akan membuat saudara berbagian di dalam kerajaan dunia yang anti Tuhan. Apa ciri utama dari kerajaan yang anti Tuhan? Ciri utama adalah pembalikan penciptaan. Dari kacau balau menjadi limpah, itu Tuhan. Dari limpah jadi kacau balau, itu setan. Dari limpah jadi kacau balau, hal apa yang paling kelihatan? Hal apa yang paling limpah? Apakah yang paling penting yang Allah nyatakan ada pada manusia yang tidak ada pada yang lain? Nah ini sesuatu yang benar-benar harus kita pikirkan. Di dalam pengertian Agustinus, yang paling penting Allah mau ada pada manusia adalah kemampuan menikmati Tuhan melalui menikmati sesama. Ini garis bawah dari buku On Christian Doctrine. Kamu bisa mencintai Tuhan sebagai cinta yang paling utama hanya ketika engkau mencintai dia melalui mencintai sesama. Dan kerajaan dunia akan merusak ini. Dunia akan membuat rusak. Kita tidak akan tahu apa yang Tuhan mau. Kita menjadi orang yang individualis, yang mulai mementingkan diri, yang mengabaikan keharusan untuk hidup bagi orang lain. Mulai egois, mulai anggap diri paling utama. Dan ini langkah untuk masuk ke dalam kerajaan dunia yang anti Tuhan. Nah saudara, kita tidak sadar akan hal ini kan. Saya harap saudara bisa tangkap poin-poin penting ya, karena saya yakin kalau saudara ngerti poin penting ini, saudara akan melihat kuasa jahat dengan cara yang lain sama sekali. Tolong jangan abaikan tema-tema penting seperti ini. Nah maka saudara, ketika engkau hidup di dalam kerajaannya setan, kerajaan setan bukan seperti yang dunia pop culture nyatakan. Kerajaan setan itu ada orang ketawa seperti setan, giginya panjang, bunuh-bunuhin orang, bukan. Kerajaan setan adalah kerajaan manusia yang membuat manusia anti manusia lain. Bayangkan sistem yang terjadi di dalam dunia kita, di mana untuk menjadi sukses saudara harus bersaing dengan orang lain, sikut-sikutan, menyingkirkan pesaing, menjilat orang, baru nanti bisa naik.
Saudara akan bertengkar dengan sesama, saudara akan melihat sesama sebagai ancaman, dan saudara akan mulai terlatih di dalam cara begitu, di dalam sistem yang sedang dibangun. Pekerjaan yang sukses dari setan adalah membuat saudara melihat sekeliling dan mengatakan no hope. Saya lihat apa yang dia kerjakan terlalu berhasil, terlalu sukses. Kerajaan dunia terlalu kuat. Dan ini yang disadari oleh banyak orang sebelum mereka menyadari Tuhan lebih kuat dari setan. Nah, maka saudara akan melihat realita di dunia. Ini pasti akan saudara alami. Banyak anak muda nggak ngerti ini. Banyak anak muda cengengnya bukan main. Cuma tahu kalau di tempat kuliah ada kesulitan. Saya kesulitan berhadapan dengan dosen. Saya kesulitan berhadapan dengan teman-teman. Saudara bangun dikit, berjuang sedikit, punya kegigihan sedikit. Karena dunia akan menawarkan hal yang jauh lebih kejam dari ini. Banyak orang tidak mengerti apa yang terjadi di dalam dunia nyata. Kalau kita mau pakai tanda kutip untuk nyata. Karena kita terlalu gampang menyerah di dalam dunia nyata yang masih terkontrol. Masih ada di dalam kepenguasaan kita. Tapi di dalam dunia ada banyak sekali keadaan di mana saudara harus menjadi anti manusia. Bagaimana menikmati Tuhan dengan mencintai sesama? Bagaimana mencintai sesama kalau aku tidak pernah menganggap sesamaku itu baik? Mulai ada kebencian, kedengkian, kegelapan, kecemaran. Semua dilakukan atas nama saya tidak mau manusia lain. Saudara bisa perhatikan semua dosa mengalir dari kebencian terhadap sesama. Kalau saudara katakan korupsi muncul dari mana? Dari kebencian terhadap sesama. Saya tidak peduli uang ini milik siapa. Yang penting saya butuh, saya mau ambil. Dan saudara kalau bilang korupsi itu jahat, saya harus kasih tahu satu hal. Gampang terima bantuan. Tidak pernah pikirkan untuk bersumbangsi di dalam membagi sesuatu kepada orang lain. Ini juga jahat. Yang jahat bukan cuma orang yang korupsi. Orang yang tidak pernah membagi, itu sama jahat. Oke lah, gak ada hukum yang akan menghukum mereka, tapi sama. Orang yang berpikir bahwa orang lain tidak boleh mendapat apapun dari saya, dan apa yang saya miliki harus saya dapat, saya nggak peduli orang lain rugi atau untung. Ini mental anti manusia. Iblis sedang membuat kita masuk ke dalam sistem struktur yang anti manusia. Dan kita makin anti manusia, makin menjunjang pekerjaan dia, membuat kerajaan yang anti Tuhan. Ini sebenarnya prinsipnya kitab Wahyu. Maka kitab Wahyu dimulai dengan perkataan kepada 7 gereja yang menekankan hati-hati. Kamu dulu begitu penuh kesetiaan dengan mencintai. Di mana cinta mula-mula itu? Kamu yang melakukan begitu banyak tindakan, bertobatlah dari dosa-dosamu. Ada banyak hal yang dikatakan di dalam pendahuluan untuk mempersiapkan umat Tuhan bahwa kamu berperang lawan sistem dunia yang terlalu anti manusia. Dan saudara, sistem dunia yang anti manusia ini makin terlihat parah. Saudara lihat perpolitikan di Amerika sekarang yang tujuan politiknya itu adalah hal yang berkait ke identitas yang sebenarnya bukan identitas. Carl Truman pernah mengatakan kalau engkau menegur dosa orang, misalnya dia malas, hei kamu jangan malas, rajin dong. Orang akan terima dan mengatakan oke, terima kasih untuk tegurannya. Tapi kalau saudara bilang, hei kamu jangan gay, jangan homoseks, bertobat, mereka akan bilang ini identitasku. Jadi identitas sudah disalah mengerti. Jangan ganggu identitas saya. Saudara lihat berapa parahnya politik sekarang. Dengan hal yang sangat cemar, dijadikan bagian dari identitas. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada perempuan yang gak mau jadi perempuan, ada perempuan yang separuh laki-laki, ada perempuan yang 3/4 laki-laki, ada laki-laki yang total perempuan, ada tubuh laki-laki badan perempuan, ada badan laki-laki tubuh perempuan, ada kepala laki-laki tengahnya LGBT, bawahnya perempuan. Saya gak ngerti lah. Ada begitu banyak gender sekarang. Kamu mau tambah gender apa silakan. Nah ini cara baru untuk kreatif ya, mau tambah gender apa lagi? Ada berapa? 70, tambah lagi, 71. Saya sekarang mau tambahkan 1 gender lagi. Gender apa? Gender kura-kura. Kura-kura itu apa? Pokoknya ada laki-laki dan perempuan 20-20%, tambah lagi laki-laki perempuan versi kura-kura atau apapun itulah. Orang menggunakan identitas yang tidak ada pada kemanusiaan. Manusia tidak didesain untuk punya identitas seperti itu loh. Tapi ini yang terjadi kan, saudara melihat betapa anti manusianya sistem seperti ini? Amerika dari berapa tahun yang lalu sudah mengesahkan seorang transgender bisa berkompetisi di dalam cabang perempuan, cabang olahraga perempuan. Bayangkan jadi apa cabang olahraga perempuan? Yang bertarung adalah perempuan yang ototnya otot laki-laki. Lalu kalau lomba lari menang terus. Kemudian saudara menjadi bingung, kok negara bisa kayak begini? Ya ini, welcome. Welcome kepada pencapaian yang dikerjakan oleh kuasa jahat. Maka saudara sekali lagi ya, jangan pikir setan cuma peduli engkau jatuh dalam dosa 1 kali di dalam 1 hari itu. Setan sedang tarik kamu untuk berbagian di dalam sistem yang membuat engkau anti manusia. Dan engkau tidak sadar itu. Mungkin saudara tidak berbagian di dalam strukturnya. Tapi saudara pasti berbagian di dalam hatinya. Apa yang disenangi oleh dunia, engkau senangi juga kok. Apa yang jadi populer dan tren dari dunia ini, engkau juga setujui. Dan ini yang dia lakukan. Menyerap orang-orang, bahkan orang percaya, untuk menganut apa yang dunia ini anut.
Lama-lama saudara akan melihat pendeta berdiri di mimbar. Ya ini udah terjadi ya, tapi harap nggak terjadi di Indonesia. Tapi suatu saat mungkin saudara akan lihat, harap tidak terjadi. Doakan supaya tidak. Tapi celakalah kalau ternyata terjadi. Pendeta bahkan berkhotbah di Indonesia, di atas mimbar Kristen di Indonesia. Lalu mengatakan, saudara-saudara, hari ini sinode telah memutuskan kita akan memberkati pemberkatan nikah antara laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan. Habislah. Nah maka saudara sekalian jangan pikir setan cuma satu kekuatan yang cuma sekadar bertindak. Ada gambaran yang lucu tentang setan ya di dalam abad pertengahan. Setan itu digambarkan sebagai makhluk kecil yang jahat mukanya. Kayak anak kecil tapi jahat. Yang kayaknya kalau bertindak itu bertindak cuma spontanitas saja. Cuma secara spontan bertindak. Seolah-olah dia adalah anak jahil. Saudara pernah lihat anak yang jahil? Dia jahil karena ada kesempatan kan. Waktu temannya mau duduk kursinya digeser sedikit. Tapi kalau ditanya, kenapa kamu geser kursi? Ya mau jahil, mau lihat teman jatuh, nanti diketawain. Jahilnya seperti itu, setan bukan begitu loh. Kalau dia geser kursi supaya orang jatuh, itu ada rencana panjang supaya nanti ada sistem di mana Tuhan tidak lagi menjadi Tuhan. Manusia akan membangun kebudayaan di mana Tuhan dikecualikan. Ini yang dia tuju. Maka dia tidak pernah bertindak sembarangan. Hati-hati. Yang dia lakukan selalu adalah ketepatan berstrategi untuk membangun sistem yang anti Tuhan. Dan sekali saudara jatuh, jangan cuma pikir, aduh aku sudah jatuh dalam dosa. Bagaimana bertobat ya? Pikirkan satu hal ini. Engkau akan pelan-pelan berbagian di dalam sistem rusak yang sedang dia bangun. Sistem yang seperti mensejahterakan manusia, tapi yang anti Tuhan. Kalau begitu, apa sih yang harus dilakukan? Saudara, di dalam kitab suci dikatakan bahwa Allah membalikkan kembali pekerjaan setan melalui satu pribadi, yaitu Kristus. Kristus mengalahkan setan. Bagaimana cara Kristus mengalahkan setan? Banyak orang tidak mengerti cara Kristus mengalahkan setan. Orang di dalam tradisi gereja sebelum abad pertengahan, sebelum ada Anselm, mengatakan bahwa setan dikalahkan Kristus karena Kristus jadi manusia. Setan nggak tahu ini anak Allah. Dia lihat, oh ini manusia. Dia tangkap, dia matikan Kristus. Ternyata anak Allah. Dia sudah salah, bunuh anak Allah. Maka setan pun kehilangan kuasa. Nah ini yang dipahami, tapi saudara harus tahu, Kristus mengalahkan kuasa setan dengan cara saudara harus memahami dulu, kuasa setan itu intinya di mana? Kuasa setan adalah di dalam perwujudan politik atau perwujudan kerajaan manusia yang anti Tuhan. Maka untuk membalikan kerajaan yang anti Tuhan, Tuhan akan mendirikan kerajaannya. Nah ini yang kita harus ngerti. Bagaimana Kristus mengalahkan setan? Dengan dirikan kerajaan. Kerajaan mengganti kerajaan. Jadi jangan pikir ini cuma aspek rohani ya. Oh Tuhan Yesus akan menebus kita dari dosa karena setan sudah membuat kita jatuh lalu Tuhan mengampuni kita. Therefore setan kalah, bukan cuma itu. Tuhan sedang membalikkan pekerjaan kerajaan setan atau kerajaan dunia ini dengan mendirikan kerajaannya. Nah saya nggak tahu ya saudara bisa ikuti argumennya atau tidak. Tapi kalau saudara ikuti argumennya itu sangat teratur dari awal saya khotbah di sesi pertama sampai sekarang. Nanti kalau ada sesi games lagi nggak? Nggak ada ya. Nanti pakai ujian sedikit ya, tanya gimana kamu sudah tangkap pola poin-poin besar nggak? Tapi panitia jadi teladan ya, kalau kamu sendiri nggak ngerti gawat. Nah jadi saudara sekalian, kenapa Kristus bisa mengalahkan pekerjaan setan? Karena dia mendirikan kerajaan. Kerajaan versus kerajaan. Nah ini yang sering kali orang nggak tahu. Oh Tuhan Yesus mengalahkan pekerjaan setan. Dengan apa? Dengan menyingkirkan setan di hatiku. Twing gitu ya. Setan ada di hati, lalu Tuhan Yesus sentil keluar. Seolah-olah dia makhluk kecil yang tinggalnya cuma di hati. Di mana ada setan? Di hati. Lalu saudara juga dengar lagu-lagu yang meremehkan sekali pekerjaan dia. Pernah dengar lagu sekolah minggu, naik kereta? Aku sedang naik kereta surga buatan Tuhan, jalannya maju, supirnya baik. Yang naik anak Allah, puji Tuhan. Ada lagi, kereta neraka buatan iblis. Iblis cuma kayak masinis, jangan-jangan cuma kayak pemeriksa tiket. Permisi tiketnya, itu setan. Tapi apakah dia cuma begitu? Enggak. Dia membangun kerajaan. Loh kalau dia membangun kerajaan, kalahkannya bagaimana? Enggak bisa dengan usir di hati. Saudara nggak bisa tengking dia begitu tengking, dia pergi ke tempat lain. Nah, ini yang sering terjadi ya, saudara menengking-nengking setan, lalu mengatakan setan itu adalah roh ngantuk. Kalau ada yang ngantuk itu ada roh setannya. Jadi yang salah bukan kamu, yang salah adalah roh setan. Dan roh setan ini gampang dikalahkan, yaitu dengan kafein. Misalnya begitu ya. Jadi ada roh jahat, kita tengking. Kenapa dia suka mencuri? Ada roh jahat. Saya pernah ketemu satu pendeta yang katanya bisa lihat roh jahat. Lalu dia lihat teman saya, ini bukan pendeta di GRI pastinya ya. Waktu itu saya masih remaja, saya sering diajak untuk pergi ke persekutuan-persekutuan remaja dari gereja-gereja yang beraliran karismatik waktu itu. Kemudian ada satu pendeta katanya bisa lihat kuasa jahat. Lalu dia langsung bilang ke teman saya, kamu suka nyontek ya? Wah teman saya kaget, iya, kok tahu?
Dia benar-benar terkesima, kagum sekali dengan pendeta ini. Lalu pendetanya mengatakan, ada roh nyontek di matamu. Karena roh itu masih ada di matamu, kamu nggak bisa nggak nyontek. Tiap kali mau ujian, pasti matamu ngelirik. Kenapa begitu? Karena ada roh nyontek di matamu. Lalu dia doakan, dalam nama Yesus, katanya roh nyonteknya udah pergi. Jadi setan itu kerjaannya menggerakkan mata kita untuk nyontek. Kira-kira ya, saudara saya tanya, ini kuis kecil. Kira-kira setan model gini bisa bangun kerajaan segede apa? Hei setan, kerjaanmu apa? Bikin orang nyontek. Kerajaan apa yang kamu bikin? Kerajaan tukang nyontek. Enggak dong, enggak bisa, enggak ada kemampuan apa-apa. Dia enggak punya skill. Ini setan kindergarten. Tapi setan PhD, ini bukan setan PhD malah. Ini setan udah sanggup menjadi pemerintah dunia. Dia akan mengatur orang untuk membangun sebuah kerajaan yang anti Tuhan. Lalu apa yang Tuhan lakukan? Membangun kerajaan Tuhan. Menyatakan kembali bahwa Allah itu raja. Ada kalimat yang sangat bagus dikatakan oleh seorang ahli PB ya, N.T. Wright. Dia mengatakan ada saat, nah ini berita Injil. Ada saat di mana orang akan segera mendengar kalimat kembali. Bahwa Allahmu tetap raja. Wah, saya senang sekali kalimat itu ya. Jadi Injil itu berarti mendeklarasikan, kamu pikir setan sukses bikin kerajaan di bumi? Kamu pikir dia sukses memenangkan banyak orang? Tidak. Kerajaan tetap milik Allah. Dan ini yang dinyatakan di dalam kitab Wahyu. Kerajaan, kuasa, kekayaan, kemuliaan bukan milik setan. Kitab Wahyu adalah pameran pernyataan dari Tuhan bahwa kerajaan itu tidak pernah gagal di tangan Tuhan. Tuhan tetap in control. Tuhan yang mempunyai kerajaan dari awal sekarang sampai selamanya. Kerajaannya tidak akan beralih dan dia sudah siapkan raja. Kalau Tuhan sudah siapkan raja, raja itu datang ke dunia pasti dimatikan. Kenapa dimatikan? Karena setan tidak mau ada rajanya milik Tuhan di dunia ini. Tapi mematikan kerajaan itu tidak berguna. Karena kerajaan itu ternyata tidak hanya di bumi, tapi juga di surga. Yesus dimatikan di bumi, tapi dia bangkit dan setelah itu dia bertakhta di surga. Dan setan pun diusir dari surga. Jadi saudara, kitab Wahyu adalah pameran bahwa tidak pernah setan berhasil menggoncang kerajaan Allah. Kerajaan Allah tidak tergoncangkan dan meskipun tidak kelihatan, Tuhan akan pelan-pelan menyatakannya. Dan ini yang Tuhan mau kerjakan lewat Kristus. Pelan-pelan mendirikan kerajaan yang terdiri dari orang-orang yang belajar kembali menikmati kuasa kasih dan penciptaan Tuhan. Ini adalah orang-orang yang akan menyaksikan kelahiran baru dari Tuhan. Orang-orang yang akan menyaksikan kehidupan yang diciptakan setelah ada kematian. Orang-orang yang menyaksikan kebangkitan, menyaksikan pertobatan, menyaksikan perubahan hidup, menyaksikan gereja menyebar kemana-mana. Menyaksikan bahwa hanya di dalam waktu tidak sampai 300 tahun. Gereja beralih dari kelompok teraniaya dan terpinggirkan menjadi kelompok paling berpengaruh di Kekaisaran Roma. Orang-orang akan melihat Tuhan tidak pernah diam. Dan ketika Tuhan memutuskan mengatakan, sekarang saya akan pamerkan kepada dunia, pamerkan kepada si jahat, bahwa kerajaan Tuhan tidak pernah gagal. Dan kerajaan Tuhan tidak tepat waktu. Kerajaan Tuhan sekarang sedang dinyatakan. Nah, orang akan melihat, ternyata Tuhanlah yang memiliki kerajaan selama ini. Thine is the kingdom, milikmu lah kerajaan dan kuasa sampai selamanya. Maka di dalam ayat yang ke-5 ya, saudara bisa tahu ini satu seruan yang sangat indah sekali. Dikatakan di dalam ayat yang ke-12, anak domba yang disembelih layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Ini yang dicari manusia di bumi, ini yang dicari setan. Kenapa manusia di bumi berjuang, merebut kerajaan demi kerajaan, membangun kerajaan? Karena ingin dipuji seperti ini, ingin mendapatkan kekayaan, kuasa, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan dan puji-pujian. Satu-satunya manusia yang tidak menginginkan hal itu adalah Kristus. Dia mati, dia menginginkan untuk mentaati Tuhan karena gairahnya ada di Tuhan. Cintanya ada kepada Tuhan. Dan dialah yang memperoleh segala sesuatu yang limpah ini. Saudara, mari celik matanya, mari lihat ini loh. Dosamu bukan cuma sekadar satu tindakan tidak bermoral yang kamu kerjakan. Dosamu akan menyeret engkau berbagian di dalam skema yang anti manusia. Kalau saudara bilang, saudara tanya, Pak bagaimana? Coba jelaskan. Aku misalnya, aku adalah orang yang kalau cari karir, mau cari uang. Aku mau cari di mana uang berada, di situ aku akan berada. Itu kan dosa ya menurut orang Kristen. Saya mau tanya, bagaimana ini bisa membuat saya anti manusia? Jawabannya adalah karena saudara tidak pernah bekerja untuk manusia, saudara bekerja untuk uang. Kalau engkau kerja, engkau tidak pernah menikmati, ada orang menikmati berkat. Engkau cuma menikmati uang. Kalau seorang hamba Tuhan berkhotbah demi harapan dapat amplop, dia bukan pengkhotbah, dia bukan hamba Tuhan. Dia cuma mau uang. Dia tidak pernah menikmati orang dicelikkan dan disegarkan oleh firman. Dia tidak menikmati orang datang kembali kepada Tuhan. Demikian kalau saudara mengatakan, Pak saya jatuh di dalam dosa pornografi. Tapi kenapa itu anti manusia? Itu anti manusia. Saudara tidak melihat seorang manusia, saudara melihat alat untuk memuaskan hawa nafsu.
Saudara tidak melihat manusia di dalam segala keagungannya. Saudara melihat manusia yang dipreteli dari kemuliaannya. Melihat seorang yang telanjang dan dipamerkan itu, dia sedang dipreteli dari kemanusiaannya. Dia sedang dipreteli dari kemuliaannya sebagai manusia. Manusia yang mulia dan hormat adalah manusia yang menutupi dirinya dan hanya membuka dirinya bagi pasangannya. Waktu dia dipamer kemana-mana, dia sedang menghancurkan kemanusiaan sendiri. Dan kita menikmati hal itu. Kita berbagian di dalam program anti manusianya setan. Maka saudara mau putus dari setan, pikir dulu apa yang dia kerjakan. Jangan mengatakan, Tuhan, saya sudah tinggalkan dosa. Saya dulu suka akses pornografi, sekarang sudah nggak pernah. Saya sudah milik Tuhan, puji Tuhan. Tapi saya tanya, kalau kamu cari pekerjaan, masih cinta uang atau cinta menjadi berkat bagi orang lain? Kamu kerja demi kesenanganmu atau demi menjadi berkat bagi yang lain? Sudahkah kamu punya pengertian tentang mengasihi sesama? Kalau tidak ya, kamu cuma berpindah dari satu dosa ke dosa lain. Saudara, ada nggak yang merasa rugi kalau keluarkan uang dari kantong saudara? Nanti kalau ada uang, ada? Keluarkan dari kantong kiri, ada nggak? Coba keluarkan. Nggak usah deh, nanti ketahuan jumlahnya ya. Nanti diminta orang. Saudara keluarkan dari kantong kiri, pindahkan ke kantong kanan. Saudara rasa rugi nggak? Enggak. Masih kantong saya kok. Demikian setan tidak rasa rugi. Kalau saudara berhenti dari satu dosa, tapi balik pindah ke dosa lain. Dan seringkali orang melakukan ini. Waktu saudara bebas dari satu dosa, saudara jatuh ke dosa lain. Saudara bebas dari dosa secara etis. Misalnya saudara dulu adalah orang yang hidup seksnya rusak. Saudara datang ke gereja dan bertobat. Sekarang saudara jatuh ke dalam dosa lain, kesombongan. Ya sama aja, ini cuma pindah kantongnya setan. Dosa kesombongan adalah dosa anti kemanusiaan. Kenapa sombong anti manusia? Karena saudara akan melihat manusia lain sebagai non-human, lebih rendah. Kamu yang manusia sejati, orang lain rendah, itu sombong. Maka saudara sekalian, setan sedang mendirikan kerajaan anti manusia. Dan itu sebabnya Paulus mengatakan, ini kerajaan dosa dan maut. Karena dosa dan maut itu anti manusia. Tapi saudara, Kristus sedang mendirikan kerajaan Allah. Kerajaan yang penuh dengan kelimpahan dan hidup. Dan ini yang Tuhan mau tawarkan. Maka pertanyaannya, bagaimana aku bisa lepas dari setan? Selama ini kita berpikir lepas dari setan itu berarti lepas dari tindakan. Saudara, mana ada tindakan yang bisa membuat saudara lepas dari setan? Saudara melakukan tindakan A dan itu dosa. Saudara berhenti lakukan A, saudara jatuh ke dalam dosa B. Di dalam tradisi gereja Katolik di abad pertengahan itu ada satu khotbah terkenal namanya Seven Deadly Sins. 7 dosa maut. Saudara akan sadar lepas dari satu dosa, saudara akan jatuh ke dosa yang lain. Kita nggak bisa lepas dari dosa. Tuhan mau kita break dengan setan, putus dari dia. Bukan dengan berhenti bertindak, itu bagian yang penting harus dilakukan. Tapi yang lebih utama lagi adalah saudara mesti pilih sisi. Whose side are you on? Kamu di kerajaan yang mana? Kerajaan setan atau kerajaan Allah? Pindah dulu dari kerajaan setan ke kerajaan Allah. Lalu setelah pindah, setelah aku percaya Kristus itu adalah juru selamat, saya menjadi bagian dari kerajaan Allah. What should I do? Apa yang harus aku lakukan? Saudara harus belajar untuk mengetahui apa yang diperjuangkan oleh kerajaan ini. Baru kemudian saudara bisa memahami kenapa perlu bagi saya untuk tinggalkan dosa-dosa saya. Selama ini ajaran Kristen seringkali terlalu dangkal. Cuma mengatakan, kamu yang suka nyontek berhenti nyontek. Yang suka korupsi berhenti korupsi. Tapi tidak menawarkan satu skema kerajaan yang penting, yang utuh, yang diperjuangkan oleh Kristus. Andai kita tahu bahwa pindah dari satu kerajaan ke kerajaan lain, itu memerlukan komitmen yang sangat besar, maka kita akan lakukan kehidupan Kristen kita dengan lebih serius. Karena banyak orang Kristen gagal melihat kekristenan sebagai pindah kerajaan, maka kita tidak memperlakukan kekristenan kita dengan serius. Saudara pindah warga negara, mana bisa sembarangan. Hari ini mau pindah warga negara misalnya. Saya ambil contoh Victor, maaf Victor ya, jadi contoh lagi. Victor mengatakan, saya nggak cocok jadi orang Indonesia, namanya aja sudah Victor. Nama Victor itu nggak cocok Indonesia. Indonesia itu Asep, Cecep, dan variasinya. Victor, it's not Indonesian at all. Maka Victor memutuskan mau menjadi warga negara mana Victor? Ya? Rusia. Rusia. Lu survei dulu baru pilih. Oke lah contoh lah, misalnya dia mau, ya Rusia lah oke. Saya mau ke Rusia aja. Kenapa mau ke Rusia? Karena saya mau tolong orang yang anti sama siapa tuh? Presiden. Sama Putin. Saya mau bela pembenci Putin. Lalu Victor mau pindah ke warga negara. Sudah pindah, akhirnya diterima. Dia bukan lagi warga negara Indonesia, lalu jadi warga negara Rusia. Sudah jadi warga negara Rusia, dia sadar ternyata dia kurang fasih Rusia. Hurufnya kok beda ya? Victor baru sadar, loh kok Rusia kayak gini nulisnya, ini artinya apa? Dia bilang, sudahlah sorry batal, saya mau jadi Indonesia lagi. Yang gak bisa segampang itu loh. Saudara, seringkali orang memperlakukan kekristenan sebagai satu langkah gampang. Kamu mau jadi Kristen gampang kok.
Apalagi banyak pengkhotbah yang tawarkan kekristenan dengan murahan sekali. Kamu mau jadi Kristen? Enggak susah. Hanya melangkah dari tempat dudukmu. Jalan berapa langkah ke depan. Ucapkan beberapa kalimat doa. You are a Christian. Sudah Kristen. Tapi pendetanya lupa kasih tahu bahwa sejak kau jadi Kristen, engkau bermusuhan dengan setan, engkau putus dari dia, engkau pindah kerajaan, dan engkau akan dibenci sama kerajaan yang lama. Dan engkau akan adaptasi sulit sekali di kerajaan yang baru. Dan ini yang lupa dikasih tahu. Adakah di antara kita yang sadar beratnya pergumulan untuk jadi orang Kristen? Tapi saudara harus sadar, ini harus diambil. Kalau tidak, kita akan selamanya milik dari sistemnya setan, yang membuat kita menghancurkan kemanusiaan kita dan kemanusiaan orang lain. Mari lihat hal ini. Kerajaan-kerajaan dunia membuat manusia tidak berarti. Di dalam pergumulan politik di Amerika ada dua kelompok, pro-life dan pro-choice. Yang pro-choice mengatakan, bayi di dalam kandungan adalah badannya mama. Terserah mama mau diapain, mau dipotong, dibuang juga gak apa-apa. Tapi pro-life mengatakan gak bisa, itu hidup dari Tuhan. Itu hidup dari Tuhan, kamu gak boleh anggap ini bagian tubuhmu. Tapi saudara yang pro-choice gak bisa terima argumen itu. Hidup dari Tuhan, saya gak terima Tuhan. Saya percaya Tuhan gak ikut atur-atur kita kok. Mereka gak percaya realita kerajaan Allah. Mereka percaya Allah itu ada, tapi Allah bukan raja. Dan kalaupun Allah raja di realm yang lain, bukan di sini. Tapi orang Kristen percaya Allah raja di sini, dan dia sedang melakukan sesuatu untuk menyatakan kerajaannya. Dan aku mau berbagian ke situ. Ini yang menjadi kunci untuk saudara pindah. Maka kalau saudara mau pindah dari milik setan menjadi milik Tuhan, saudara akan pindah kerajaan. Bukan cuma pindah komitmen murahan dari mulut. Oke, sekarang saya tidak mau ikut Tuhan, sekarang aku milik setan. Ada komitmen rela mati untuk pindah. Sama seperti saudara rela mati untuk sebuah kebangsaan yang dilihat di dunia, demikian saudara rela mati untuk kerajaan yang baru ini. Dan untuk itulah kita menjadi Kristen. Nah, harap ini boleh menjadi dasar penting untuk perubahan kita. Nanti di dalam sesi berikut, kita akan bahas bagaimana langkah-langkah untuk menunjukkan perubahan. Saya bukan milik setan, tapi saya milik Tuhan. Itu di sesi yang berikut. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mohon anugerah-Mu, biarlah kami melihat pekerjaan setan yang sangat masif dan terstruktur untuk membangun kerajaan tak bertuhan, di mana manusia diremehkan dan tidak ada harganya. Kami mohon supaya kerajaan-Mu yang kekal dinyatakan dan kami boleh menikmati, memperjuangkan kerajaan-Mu di tengah dunia ini. Kiranya Tuhan berkenan tolong kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.